Pernah nggak sih kalian udah belajar mati-matian semalaman, tapi pas lembar ujian dibagiin, tiba-tiba otak rasanya kosong atau blank? Tenang, kalian nggak sendirian. Nah, di sini kami bakal kasih tahu 7 strategi rahasia biar ingatan kalian makin paten. Pernah nggak sih kalian udah belajar habis-habisan, baca buku berjam-jam, tapi tiba-tiba ingatannya hilang kayak gitu aja atau informasinya tidak masuk? Nah, itu merupakan kesalahan dalam kita menyimpan informasi, bukan karena otak kita itu memiliki penyimpanan ingatan atau jangka panjang yang sangat lama. Jadi agar kita dapat menetapkan informasi dalam pikiran kita atau dalam otak kita perlu menerapkan testing effect dan active recall, yaitu sebuah strategi di mana kita secara aktif memaksa otak untuk menjemput kembali informasi tanpa bantuan catatan. Nah, kamu bisa menerapkan metode seperti PQ4R, yaitu preview, question, read, reflect, dan recite, serta review. Di tahap recite dan review, inilah active recall bekerja maksimal, karena kamu akan mencoba untuk menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri, atau menjawab pertanyaan latihan dengan bahasamu sendiri. Kalau merasa materinya terlalu sulit untuk dihafal, kamu juga bisa menggunakan strategi mnemonik, di mana kamu membuat singkatan, pantun, atau bahkan mengaitkannya dengan cerita lucu. Dengan cara ini, belajar itu dapat lebih mudah untuk menyerap informasi ke dalam otak kalian karena menggunakan cara kalian belajar masing-masing. Nah, saya akan jelaskan yang selanjutnya, yaitu spaced repetition atau pengulangan berjarak, di mana teknik ini menjelaskan bahwa cara belajar yang efektif itu bukan dengan menghafal secara sekaligus, tetapi dengan mengulang materi tersebut dalam jeda waktu tertentu. Nah, konsep ini berasal dari penelitian Hermann Ebbinghaus, yang dimana ia menemukan adanya kurva lupa, yaitu kecenderungan otak untuk melupakan suatu informasi jika tidak diulang. Nah, konsep ini bekerja dengan cara mengulang materi tepat sebelum kita lupa. Maka itu akan membuat ingatan kita menjadi semakin kuat dan lebih mudah disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, contohnya, kita belajar hari ini, maka besok kita harus ulangi lagi, dan kita akan ulangi lagi di 3 hari kemudian, dan kita ulangi lagi di seminggu kemudian. Itu jarak waktu antar pengulangan itu akan menjadi semakin lama karena mengikuti cara kerja alami otak kita. Nah, dibandingkan dengan sistem kebut semalam, metode ini jauh lebih efektif karena membantu kita untuk mengingat informasi lebih lama dan lebih efisien. Jadi kunci spaced repetition ini adalah belajar secara bertahap, konsisten, dan dengan jeda, bukan sekaligus dalam satu waktu. Selanjutnya ada elaborative rehearsal. Jadi elaborative rehearsal ini merupakan suatu proses pengulangan informasi dengan mengaitkan pada makna atau pengetahuan yang sudah ada atau dengan pengalaman pribadi. Nah, ini dapat menghasilkan pemrosesan yang lebih dalam serta dapat menyimpan memori, memperkuat penyimpanan memori dalam jangka waktu panjang. Nah, otak kita bisa diibaratin kayak lemari mainan. Kalau misalkan kita asal naruh aja mainannya, itu menunjukkan adanya maintenance elaborative. Jadi kita gampang lupa naruhnya di mana karena kita asal naruh. Beda kalau misalkan sebelum kita taruh, kita mainin, kita ceritain, sama kita kaitin dengan hal-hal lain, kita bakal lebih ingat gimana kita naruh, karena itu menunjukkan adanya elaborative rehearsal. Jadi otak kita nggak cuma nyimpan informasi, tapi dia juga main sama informasi sehingga dia lebih akrab dan susah untuk dilupakan. Yang selanjutnya yaitu model memori. Pernah nggak sih kalau mikir gimana caranya informasi yang kita baca bisa nempel di otak atau malah hilang gitu aja? Kenalin, ini adalah model memori dari Atkinson dan juga Shiffrin, atau sering disebut sebagai multi-store model. Menurut mereka, memori manusia itu punya 3 gudang penyimpanan utama. Yang pertama ada sensory memory, short-term memory, dan juga long-term memory. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sensory memory. Setiap detik, panca indera kita menerima informasi dari luar. Ada yang visual atau disebut dengan ikonik, dari suara atau echoic, sampai sentuhan yang disebut dengan haptic. Kapasitasnya sih besar, tapi cuma bertahan sekejap mata. Kalau kita nggak kasih atensi atau perhatian, informasi ini bakal langsung hilang. Tapi kalau kita kasih perhatian, informasi itu bakal pindah ke gudang kedua, yaitu short term memory atau memori jangka pendek. Di sini kapasitasnya terbatas, cuma bisa nampung sekitar 7 item dan bertahan sekitar 30 detik aja. Nah, kuncinya di sini. Biar nggak lupa, kita perlu melakukan rehearsal atau pengulangan. Makin sering diulang, makin besar peluangnya buat pindah ke gudang terakhir, yaitu long-term memory.
Di sini gudang permanen kita, kapasitasnya nggak terbatas, dan bisa nyimpan informasi sampai bertahun-tahun melalui proses encoding. Jadi intinya, informasi masuk melalui indera, diperhatikan di STM atau short term memory, dan diulang-ulang supaya masuk ke dalam LTM atau long term memory. Dengan memahami alur ini, kita jadi tahu kenapa pengulangan dan pemahaman itu penting banget dalam belajar kita. Di bagian ini, saya akan membahas salah satu cara paling efektif untuk ningkatin daya ingat, yaitu mnemonics atau teknik mnemonic. Dalam psikologi kognitif, mnemonics itu adalah strategi untuk membantu proses encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Jadi, daripada kita cuma ngafalin secara biasa, mnemonics membantu kita mengubah informasi jadi sesuatu yang lebih mudah diingat, misalnya lewat asosiasi, gambar, atau pola tertentu. Contohnya ada beberapa jenis mnemonic. Yang pertama ada akronim, misalnya Meiji Kuhibinyu untuk mengingat warna pelangi, jadi disingkat gitu. Yang kedua ada chunking, yaitu mengelompokkan informasi jadi bagian kecil. Contohnya nomor handphone dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita mengingat. Yang ketiga ada method of loci, yaitu mengingat dengan cara membayangkan lokasi tertentu, misalnya rumah kita sendiri. Yang keempat ada imagery atau visualisasi, yaitu mengubah informasi menjadi gambar yang unik atau lucu biar lebih cepat nempel di otak kita. Menurut teori psikologi kognitif, mnemonics efektif karena membantu proses encoding jadi lebih dalam atau disebut deep processing. Semakin bermakna dan terhubung suatu informasi, semakin mudah juga informasi itu disimpan dan diingat kembali dari memori jangka panjang. Jadi, daripada menghafal secara berulang tanpa strategi, penggunaan mnemonics bisa bikin proses belajar jadi lebih cepat, efektif, dan juga lebih menyenangkan. Cara selanjutnya yaitu memory technique. Memory teknik merupakan berbagai strategi yang digunakan untuk membantu proses encoding atau penyimpanan informasi ke dalam memori. Cara memory teknik ini bekerja dengan membuat informasi menjadi lebih bermakna dan terstruktur. Nah, contohnya seperti pengelompokan atau chunking dan juga pengulangan aktif. Nah, ada juga cara yang efektif untuk meningkatkan memori, yaitu mind mapping. Mind mapping menggabungkan kata kunci dengan gambar, warna, dan juga cabang, sehingga membuat otak memahami hubungan antar konsep sekaligus memperkuat penyimpanan informasi dalam memori. Jadi, maupun memory teknik atau mind mapping sama-sama bertujuan untuk meningkatkan daya ingat, tetapi berbeda pendekatannya. Memory teknik lebih menekankan pada strategi pengulangan informasi, sedangkan mind mapping lebih menekankan pada visualisasi. Nah, cara yang terakhir itu ada namanya dual coding yang dikemukakan sama Alan Paivio. Paivio ini bilang kalau otak kita itu memproses informasi melalui dua jalur utama, yaitu jalur visual dan jalur verbal. Jalur visual ini dia memproses informasi dalam bentuk gambar. Kalau jalur verbal dia memproses informasi dalam bentuk kata-kata. Dua jalur ini tuh bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau jalur visual dia bekerja secara menyeluruh. Kalau jalur verbal dia bekerja secara berurutan. Dalam teori dual coding ini representasi informasi dari visual itu namanya imagen. Kalau representasi informasi verbal itu namanya logogen. Jadi ketika kita menerima suatu informasi melalui dua jalur utama tadi secara bersamaan, maka otak kita itu lagi membuat dua representasi memori sekaligus. Misalnya ketika kita belajar menggunakan buku teks yang ada gambarnya, maka otak kita itu menyimpan informasi bukan hanya dalam bentuk kata-kata tetapi juga dalam bentuk gambar. Hal itu yang ngebuat informasi tersebut jadi lebih mudah dipahami, diingat, dan dipanggil kembali sama otak kita. Jadi semakin banyak cara otak itu merepresentasikan suatu informasi, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut tersimpan lebih lama dalam ingatan kita.